Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Kali ini kita diskusi topik yang termasuk baru ini, tapi sangat menarik, yaitu mengenai carbon trading. Saya sudah kedatangan Mas Adi Warman, ya. Ini ahlinya carbon trading ini. Tapi mungkin ada penggunaan istilah yang kurang tepat menurut saya. Sebetulnya yang di trading kan bukan karbonnya kan, tapi karbon kreditnya kan yang diperdagangkan, yang di trading kan. Karena kalau karbonnya kan itu kan polusi yang dihasilkan ya. Nah, negara-negara yang punya kelebihan karbon kredit itu ya bisa menjual ke negara yang polusinya tinggi gitu. Nah, di Indonesia sendiri seperti apa sih Mas Adi? Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih nih Mas Adi atas kehadirannya. Iya Bang, ini pertama kali saya podcast. Oh, pertama kali ya. Dan langsung dapat topik yang berat tentang carbon trading. Iya. Jadi kebetulan memang saya dalam posisi belajar tentang itu. Jadi sebetulnya istilah carbon trading itu agak menyesatkan. Iya. Sebenarnya bukan karbonnya yang ditradingkan. Itu yang benar tadi Bang Hamdi bilang bahwa yang diperdagangkan bukan karbonnya memang gitu ya. Yang diperdagang adalah carbon unit ya. Kreditnya Nah, kan. carbon unit itu terbagi dua Bang. Ada yang carbon rights dan satu lagi carbon credit yang tadi Bang bilang. Oh, jadi ada dua ya? Ada dua. Carbon rights, Carbon rights dan carbon Credit. credit. Bedanya apa tuh? Kalau carbon rights itu adalah carbon sebetulnya adalah allowances. Jadi perusahaan-perusahaan itu boleh, dalam tanda kutip ya, boleh berpolusi gitu ya, dengan batas yang sudah ditentukan. Nah, batas itu dibagi dengan allowances itu. Misalnya satu perusahaan punya jatah 100. Berarti kalau satu allowances itu nilainya ada satu ton emisi, maka dia cuma bisa berpolusi 100 gitu ya. Emisi. Nah, ini carbon trading ini berbeda dengan trading yang lain ya, pasar modal kah atau kripto kah atau yang lain. Ini berkaitan dengan soal nationally determined contribution ya, NDC kita yang di Paris Agreement gitu ya. Jadi dia tidak bebas sebetulnya Bang. Dia ada dalam kondisi terkait dengan komitmen nasional pada kesepakatan internasional. Jadi posisinya itu harus ada official address dari pemerintah tentang penurunan emisi ini. NDC kita sudah disampaikan bahwa sekitar 45% di tahun 2050. Apa tadi NDC? NDC Nationally Determined Contribution itu sebetulnya berapa sih komitmen kita untuk menurunkan emisi ini? Nah, sebutannya NDC. NDC. Ya. Nah, beda dengan waktu Kyoto Protocol gitu ya. Itu komitmen dia nyebutnya. Komitmen berapa? Target yang ditetapkan oleh jadi kerangka pengaturan pun berbeda, Bang. Kalau dalam yang pertama itu sebetulnya emission trading atau carbon trading ini mencuat pada saat adanya Kyoto Protocol. Itu tahun 97 gitu ya. Tapi persiapan sekitar 3-5 tahun dia baru beroperasi sekitar tahun 2000-an gitu ya. Nah, itu terbagi dua. Negara-negara itu diklasifikasikan. Negara yang punya kewajiban menurunkan emisi dan negara yang secara sukarela menurunkan emisi. Nah, yang menurunkan emisi itu negara Eropa misalnya, Jepang, kemudian Cina mungkin? Cina tidak. Tidak ya. Amerika itu sebetulnya dimasukkan ke sana, tapi dia tidak meratifikasi. Jadi dia mau, ya? Di luar. Ya, kan egois selalu kan. Di luar itu. Gitu. Nah, dengan adanya pembagian ini, yang menjadi crucial problemnya adalah kenapa China itu tidak masuk ke dalam negara emitter. Iya. Padahal pabriknya banyak tertinggi. Gitu. Iya, itu dia. Itu ya. Itulah yang kemudian dijadikan semacam negosiasi politiknya negara-negara seperti Amerika gitu yang menolak gitu ya.
Secara hukum internasional memang carbon trading ini tidak memiliki dasar hukum yang kukuh. Mulai dari protokol Kyoto sampai sekarang Paris Agreement, kita masih dalam posisi selalu istilahnya bernegosiasi, selalu berusaha mematangkan posisi itu gitu ya. Nah, waktu protokol Kyoto itu ada 3. Ada emission trading yang kemudian dilekatkan dengan carbon trading tadi, kemudian ada clean development mechanism, itu terkait dengan pembangunan yang ramah lingkungan lah ya, energi bersih. Kemudian ada joint implementation antara negara dengan negara gitu ya, melakukan kerjasama untuk melakukan penurunan emisi. Nah, kembali tadi ke istilah perdagangan tadi, sebetulnya yang diperdagangkan adalah surplus dari allowances tadi gitu kan, ya. Bukan karbonnya yang didagangin kan? Iya, kalau misalnya allowances itu kemudian lebih banyak daripada tingkat polusi terakhir gitu ya, maka dia punya surplus itu berapa nilainya? Misalnya katakanlah 3 ton emisi gitu ya, berarti dia punya 3. Nah, 3 inilah yang bisa diperdagangkan, Bang. Gitu. Sebetulnya ada 2 opsi. Ada yang dia perdagangkan atau dia simpan untuk dia pergunakan nanti kalau dia polusinya tinggi ya. Istilahnya begitu. Nah, itu dalam posisi itu sebetulnya perdagangan karbon itu rumit ya, Bang ya. Karena dia harus berada di tataran internasional, kemudian masuk ke nasional, kemudian masuk ke level yang tadi Abang sebutkan di implementasinya. Nah, inisiatif OJK ataupun yang teman-teman yang profesional itu sebetulnya sudah mengarah pada pembentukan pasar karbon, gitu ya. Bursa karbon ya. Ya. Tetapi bursa karbon ini tidak bisa dilepaskan dengan official address-nya pemerintah Indonesia terkait dengan upaya penurunan tadi. Jadi kalau misalnya itu bisa 2, bisa compliance market ya. Satu lagi adalah voluntary market. Nah, compliance market itu terkait dengan tadi allowances tadi. Nah, itu biasanya ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang manufaktur ya, misalnya gitu ya, kayak katakanlah Astra, katakanlah perusahaan batubara dan seterusnya. Itu ditentukan. Mereka istilahnya di cap, dikasih batas gitu ya. Anda punya batas emisi 100. Lebih dari itu Anda harus beli. Nah, itulah yang kekurangan dan kelebihan itulah yang kemudian menyebabkan adanya perdagangan tadi. Nah, mekanisme itu kemudian sepertinya tidak mendapatkan respon yang cukup di tingkat internasional pun nasional. Jadi kalau di tingkat internasional itu juga sudah goyah, di nasional pun juga tidak memiliki arah gitu, Bang ya. Tetapi sebetulnya Uni Eropa udah menunjukkan bahwa dia nggak peduli dengan apa yang di pasar dunianya gitu, tentang pasar carbon market ini. Yang dia pedulikan adalah bagaimana compliance itu atau kepatuhan terhadap polusi itu tercapai. Nah, disitulah European Emission Trading Scheme itu dibangun. Dan dia sampai 2050 seingat saya, kalau nggak ini ya 2050 atau 2100 gitu ya. Nah, dia tiap tahun berkurang allowances yang dia alokasikan ke seluruh negara. Negara-negara itu nanti akan punya alokasi yang akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai emitter tadi gitu, Bang. Nah, Eropa terus berjalan dengan sistem seperti ini. Kemudian China itu pun memiliki dari 2013 tahu saya memiliki pasar karbon. Dia ada 1 pasar karbon nasional dan 6 lagi pasar karbon regional. Nah, semuanya terkoneksi dengan kalau negara-negara membutuhkan, mereka punya gitu ya. Artinya ada perusahaan lain mau silakan masuk gitu ya. Jadi secara politik China tetap komunis, sosialis komunis, tetapi secara ekonomi khususnya di perdagangan karbon ini dia liberal. Iya. Nah, ini menarik ya gitu ya. Dan itu adalah satu hal yang saya lihat hal yang baik ya, karena China lambat laun menampakkan diri sebagai negara yang konsisten dengan perubahan iklim ini. Kemudian kegagalan di protokol Kyoto ini dialihkan atau istilahnya diteruskan di kesepakatan Paris. Ya.
di tahun 2015. Jadi setelah udah diperpanjang tuh Bang, 3 tahun seingat saya diperpanjang protokol Kyoto, tapi kemudian juga tidak menghentikan Amerika yang tetap kekeh dengan bahwa dia ingin di luar gitu ya. China juga tetap mempertahankan keuntungan dia sebagai negara non-emitter, sehingga dia sifatnya adalah negara yang sukarela untuk menurunkan emisi. Nah, kemudian masuk ke namanya Paris Agreement. Ini agak berbeda. Kalau di protokol Kyoto itu diatur di tiga pasal ya, 6, 12, dan 17. Emission trading di pasal 6, kemudian di pasal 12 itu adalah Clean Development Mechanism, kemudian Joint Implementation itu di pasal 17. Kalau saya tidak ini ya. Itu 3 dia. Karena memang format dari jiwa ketentuannya itu seperti itu, didorong negara-negara untuk masuk ke sana dengan mekanisme perdagangan itu. Sebetulnya mekanisme perdagangan itu cara yang termurah Bang, untuk menurunkan, setidaknya mengendalikan emisi. Kenapa mereka bersedia? Karena itu cara yang termurah. Dia cukup memberikan allocation dan dia bisa mempertahankan itu. Kalau dia kurang, dia beli dari negara lain. Nah, Chicago Climate Exchange itu dibentuk kira-kira tahun 2008 kalau nggak salah, apa sebelum itu gitu ya. Itu agak berbeda cara pandangnya dengan European Union Emission Trading Scheme ini. Dia berusaha menampung carbon credit dari negara-negara Amerika Utara dan Brazil. Nah, seperti kita tahu, Brazil kan negara terbesar ya di dunia untuk hutan. Hutannya luar biasa gitu, dan mereka berpikir bahwa karbon kreditnya akan banyak di situ gitu. Padahal ternyata enggak. Nah, mereka berpikir secara investasi demikian Bang. Tetapi dalam penerapannya yang terlupakan adalah bahwa ini adalah properti ini enggak semata-mata properti negara. Hutan itu milik Dunia. Adat pertama, masyarakat adat. Kedua milik negara. Ketiga milik dunia. Itu suatu hal yang siapa yang paling berhak? Tentunya masyarakat adat di sana gitu loh. Apakah mereka terinformasikan dengan baik soal ini? Rasanya tidak. Mereka hidup dengan kearifan lokal mereka gitu loh. Jadi ada semacam keterputusan ya, pemahaman mengenai carbon trading ini dengan apa yang dilakukan untuk di level implementasinya. Nah, kelihatannya kerumitan inilah yang sampai sekarang juga masih terjadi gitu ya. Jadi yang paling mungkin adalah yang itu tadi, cap and trade yang diterapkan oleh Uni Eropa. Kemudian masuk ke Paris Agreement tadi, apakah ini berbeda lagi Bang? Dia lebih pada untuk transisi energi menuju energi bersih gitu dan seterusnya gitu. Dia cuma satu di pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan tentang perdagangan. Itu pun tidak eksplisit. Dia hanya mengatakan transfer mitigation outcomes, MTO itu yang dia sebut sekarang MTO, bukan lagi dia nyebut rights atau karbon segala macam, tapi nyebutnya adalah MTO. Nah, apa yang dimaksud dengan MTO adalah keseluruhan dari upaya-upaya penurunan dan upaya pengendalian. Artinya karbon kredit yang dihasilkan dalam skema sebelumnya masih bisa dimasukkan ke sana sepanjang negara-negara setuju. Nah, konteks inilah yang kemudian dipakai untuk melanjutkan eksistensi dari perdagangan karbon. Nah, itu di level ini ya Bang ya, di level internasional, kemudian masuk ke level nasional. Nah, kita masuk ke segmen yang tadi perdagangan karbon itu tadi. Nah, cuma 2 pilihannya. Kita punya compliance market dan punya voluntary market. Itu aja, 2 itu. Tetapi syaratnya adalah kalau secara hukum Bang, pasar itu terbentuk karena ada barangnya. Nah, ini barangnya apa? Nah, itu tuh. Tergolong apa nih barangnya? Itu pertanyaan saya belum kebayang gitu. Yang didagangin apanya sih gitu. Barang apa ini gitu ya. Karena dalam pemikiran civil law itu berbeda dengan common law. Common law itu sesuatu yang sifatnya masih asumtif, tapi dia bisa menghasilkan satu nilai, itu bisa. Properti Bang. Informasi katakanlah. Informasi di pengadilan Amerika dikatakan itu adalah properti. Itu artinya kita kan informasi sebatas kita untuk bertransaksi pasar modal.
wah kira-kira ini bagus nih dipakai untuk kita ini gitu ya. Tetapi di Amerika tidak. Itu properti. Karena apa? Dia menghasilkan nilai pada efek gitu ya. Nah, itu ini ya. Kalau kita beranjak pada teori properti, apakah carbon unit ini atau MTO ini termasuk itu? Definisinya apakah termasuk itu? Kalau dia termasuk properti yang mana dia kita golongkan? Tadi mungkin menyambung di pembicaraan sebelumnya, kita punya pilihan, kita bisa masuk aja sebagai sekuritas, artinya dia berada di dalam OJK. OJK ya. Atau kita masuk ke dia dalam komoditas, dia masuk ke dalam Bapepti. Atau dia instrumen yang kita golongkan sebagai carbon currency. Kita bisa istilah menempelkan pada Bank Indonesia. Kalau itu dikeluarkan dari Bank Indonesia gitu ya, ininya gitu ya. Atau yang jenis instrumen lain gitu loh. Itu yang menjadi pokok pangkal kemana kita akan membangun infrastruktur sistem perdagangan karbon kita ini gitu. Karena kalau barang itu tidak jelas, kita tidak akan bisa mengelola itu secara hukum. Nah, masalahnya dua jenis barang ini, karbon unit ini, itu dua hal yang berbeda, Bang. Secara karakteristik ya. Allowances itu karbon unit yang memberikan hak untuk mengeluarkan emisi. Sementara karbon kredit itu adalah kredit yang diberikan kepada pihak yang menyerap emisi atau menurunkan emisi. Dalam konteks demikian, yang karbon credits itu underlying ininya adalah, misalnya kalau hutan dirujukan. Tapi dia bikin hutan baru atau nanam pohon baru. Tapi hutan itu apakah diperbolehkan untuk mengkonstruksikan dengan hubungan hukum yang demikian? Karena secara hukum di kita ada pemisahan asas horizontal antara yang pemilik tanahnya dengan pemilik yang di atas tanahnya. Apakah mau diperlakukan demikian gitu ya? Jadi kerumitan itu sebetulnya terus kita harus pastikan gitu, kita urai bahwa secara hukum itu eksak, itu precise gitu ya Bang ya. Karena kalau kita tidak bisa menentukan itu, maka bagaimana cara kita memperdagangkan? Gimana hak orang-orang masyarakat adat itu? Terus di mana haknya pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat? Di mana lagi haknya atau kewenangan pemerintah daerah sampai yang tingkat ini? Jadi hubungan hukumnya mencakup hal-hal mencakup kelembagaan yang demikian, Bang. Nah, kalau itu sudah dipastikan, rasanya kita bisa masuk ke dalam yang kita sebut tadi, bursa karbon gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau tiru ya mungkin tiru Eropa. Tapi tentunya agak riskan kalau kita meniru Chicago Climate Essay yang ditutup kalau nggak salah tahun 2012 atau 2015. Karena gara-gara asumsi awalnya itu carbon unitnya akan mencapai kira-kira $100 per satu unitnya gitu ya. Tapi ternyata 10 bahkan kemudian bisa sampai 0, itu artinya perencanaan investasinya tidak berhasil dan kemudian itulah yang menyebabkan Chicago Climate Action itu tidak bertutup. Mungkin itu Waduh, saya udah puyeng dengarnya. Ini kan kayak tadi dibilang, karbon itu kan boleh dibilang borderless kan. Betul. Nggak ada batasnya kan. Betul. Di dunia, ukurannya dunia kan. Iya. Nah mungkin pertanyaannya siapa sih otoritas yang menentukan ini semua gitu kan, masing-masing negara punya dong. Tapi kan di level dunia juga tadi mungkin ada tadi kesepakatan Paris terakhir dan Kyoto sebelumnya ya. Nah cuman otoritas yang menentukan apa negara mana yang kelebihan karbon kredit, mana yang kurang, mana yang ini itu siapa yang menentukan? Itu juga menjadi satu persoalan di level atas ya Bang. Nah sebetulnya itu harus masuk dalam sistem registry, dalam pendaftaran. Nah itu terkoneksi dan itu harusnya PBB Bang. Karena PBB, FCC ya itu kan PBB ya. Artinya itu masuk ke dalam ranahnya PBB sebagai satu lembaga negara-negara gitu ya. Nah persoalannya PBB itu tidak satu suara gitu ya. Amerika aja udah nggak mau ikut gitu. Amerika mau keluar dari kesepakatan Paris Agreement ini gitu ya. Nah itu
dalam pikiran spekulatif akademiknya katakanlah demikian ya Bang ya, itu harus memang supranegara ya, Supranegara. yang melakukan itu. Nah di situ harus kesepakatan bahwa semua allowances di dunia ini terdaftar, gitu ya, terdaftar, masukin dari negara masing-masing. Katakanlah Indonesia punya bursa karbon, kita mengeluarkan 100 juta sertifikat emisi, allowances-nya gitu 100 juta. Nah itu diberi nomor dengan kode RI berapa gitu, RI atau INA berapa gitu kalau di internasional gitu, INA berapa. Kode itu yang hanya bisa dicek oleh negara-negara, oleh PBB, kemudian, dan kode itu yang satu-satunya yang dipakai dalam transaksi borderless tadi Bang. Tetapi persoalannya adalah kalau dia berkaitan dengan carbon credit di mana itu berkaitan dengan hutan, bagaimana memastikan bahwa memang ada kreditnya. hutan itu tetap segitu? Nggak cuma itu tadi. Kan saya pernah baca itu. Indonesia itu memang hutannya banyak. Betul. Tapi sebetulnya kalau diukur ternyata kita karbonnya juga banyak. Karbonnya ya, polusinya banyak. Iya. Artinya sebetulnya kita negatif sebetulnya, bukan kredit lagi. Benar nggak itu? Karena kita banyak pabrik kan, kayak PLN dia pakai batu bara kan. Kemudian banyak pabrik-pabrik yang lain masih pakai batu bara, dan itu polusinya tinggi gitu. Jadi kalau dihitung secara total, kita itu surplus karbon kredit atau jangan-jangan kita negatif? Gini Bang, kalau kita memakai kerangka berpikir ketentuan Paris Agreement dan sebelumnya, maka ada dua. Satu compliant market, satu adalah voluntary market, di mana carbon credit menjadi ini. Iya. Yang ini adalah untuk pengendalian. Yang tadi Abang bilang, perusahaan-perusahaan emitter itu kalau dihitung polusinya mungkin sama gitu ya, dengan kredit yang kita punya gitu. Tetapi dengan kita berikan dia allowances tadi atau sertifikat polusi tadi, maka dia dengan sendirinya dari tahun ke tahun dia akan turun. Itu akan degradasi, dia akan menurun gitu ya. Sementara ini kita bisa naikkan. Nah yang sini menurut Paris Agreement itu tidak bisa kita pakai komitmen. Kita harus menghitung secara pasti bahwa berapa hutan ini menyimpan carbon stoknya istilahnya gitu ya. Footprintnya berapa yang ada di sana gitu ya. Nah itu yang di sebelah sini kita akan melakukan itu. Saya nggak tahu apakah kita punya data yang terintegrasi dan valid untuk soal itu gitu ya. Itu dia pertanyaannya. Siapa yang menentukan bahwa satu negara itu dia punya kelebihan karbon kredit, siapa yang kurang gitu? Nah sekarang yang ngukur siapa gitu. Tapi mungkin gini pertanyaannya Mas Adi. Ini otoritas yang mengatur carbon trading ini siapa sih? Di level dunia siapa? Kemudian kan harus turun ke masing-masing negara gitu. Siapa yang ngatur ke masyarakat, nanti siapa yang ngatur? Karena siapa yang bisa nentuin, misalnya Indonesia itu apakah Indonesia itu punya kelebihan karbon kredit atau jangan-jangan kita defisit gitu. Artinya karena banyak pabrik di Indonesia yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, tentu saja polusinya tinggi. Belum lagi polusi dari transportasi gitu. Nah kalau diukur Indonesia itu sebetulnya posisinya kelebihan karbon kredit, artinya punya allowance, atau jangan-jangan kita defisit gitu. Siapa ininya, otoritas tertinggi siapa Mas Adi? Ya Bang Hamdi, kita melanjutkan otoritas ya, karena perdagangan karbon itu berkaitan dengan integritas ya. Integritas itu berkaitan dengan barangnya itu tadi. Nah ini terkait dengan tadi, dia baru bisa berdagang kalau ada selisih tadi ya gitu. Kalau di yang compliance ya, tapi kalau yang di voluntary tentunya dia boleh bebas aja gitu ya, boleh aja gitu. Nah persoalannya adalah kalau tadi menentukan itu, NDC itu sifatnya self assessment Bang. Kita menyatakan kita sanggupnya berapa. Kita 29 itu adalah upaya domestik. Ditambah dengan upaya internasional itu kira-kira 45%. 45 apa tuh? 45%. Sampai tahun 2050 mungkin ya, kira-kira itu. Itu gradually ya. 2030, 40 sampai 50 gitu ya. Nah itu tadi. Siapa yang mengotorisasi bahwa Indonesia kelebihan atau kekurangan? Nah itu dia, siapa? Nah dalam hal ini pun menjadi persoalan gitu ya. Di level internasional itu UNFCCC sebetulnya ya punya kewenangan itu ya, PBB ya yang punya kewenangan itu. Tapi PBB kan isi negara-negara. Nah disitulah
struktur mengenai otoritas di level internasional itu diturunkan. Jadi dari Paris Agreement turun ke sana, gitu ya. Nah, turun ke sana, kemudian semua negara menyepakati NDC itu. Nah, dari situ kemudian turun ke level nasional, gitu ya. Bagaimana caranya nasional itu memiliki komitmen yang dapat dipercaya, ya, istilah integritasnya terpercaya, gitu ya. Jadi itu tadi, sistem tadi, kita punya berapa kalau untuk pasar wajib, gitu ya, compliance market, kita punya berapa emiternya? Kita harus tentukan itu. Katakanlah kita punya 1000. Dari 1000 itu kita harus memulai dengan baseline yang pertama adalah tingkat emisi kami untuk di sektor manufaktur ini sekian. Sekian juta ton emisi misalnya, katakanlah. Nah, itu yang kemudian diturunkan sampai mencapai 29% tadi. Masih kurang, berarti kita harus menggunakan carbon credit yang tadi. Carbon credit nggak bisa dijual jadinya, Bang. Itu hanya dimasukkan sebagai bukti bahwa kita melakukan itu, gitu ya. Nah, negara-negara sekarang pakai satelit, Bang. Mereka melakukan itu. Jadi komunikasinya satelit sudah memastikan bahwa hutan di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya berkurang. Misalnya berkurang. Padahal komitmen Indonesia adalah sekian. Gitu ya. Kalau itu berkurang secara manusia, itu itu yang bisa dipersoalkan. Tetapi kalau berkurang gara-gara misalnya kebakaran hutan, gitu ya. Nah, kebakaran hutan kan ada yang disengaja, ada yang tidak, ya. Nah, itu dua hal yang berbeda yang harus menjadi PR bagi aparat penegak hukum yang terkait dengan soal itu, gitu ya. Jadi istilahnya terlalu banyak kamar, ya, Bang, untuk disiapkan. Kemudian rumahnya juga harus dibangun secara kokoh, permanen, gitu ya. Ya, bentuknya itu tadi, official address dengan ketentuan hukum yang jelas. Saya belum tahu apakah ratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Paris Agreement itu ada peraturan pemerintahnya. Karena undang-undang harus ada peraturan pemerintah. Kalau nggak gimana implementasinya? Iya. Ya. Nah, kelihatannya saya cek tadi belum ketemu tuh. Artinya bisa jadi harusnya sih sudah ada. Kalau pemerintah kan sifatnya publikasi, ya. Setiap ada peraturan mereka buat masuk ke dalam sistem peraturan perundang-undangan kita bisa cek, itu bisa terkoneksi, gitu. Nah, artinya kalau ini belum ada, berarti di level yang tadi kita bicarakan, Bang, untuk level implementasi pasar atau bursa karbon tadi itu cukup sulit. Karena ada kekosongan di sini, gitu ya. Ada kekosongan di sini pada saat dia nanti mau merujuk pada katakanlah undang-undang pasar modal pun harus diubah, gitu ya. Misalnya kalau dia OJK berarti undang-undang pasar modal. Atau dia menggunakan ketentuan pasal 1 huruf P atau pasal 1 angka 22 huruf P, saya lupa, gitu ya. Di mana itu diberikan waktu itu Bapak PAM, ya, Bang. Bapak PAM itu diberikan hak untuk mengkualifikasi satu instrumen sebagai instrumen perdagangan, asal mereka menentukan itu. Gitu. Nah, bisa jadi inisiatif datang dari OJK. Tapi dia harus membuat peraturan khusus mengenai itu, gitu ya. Nah, itu peraturan-peraturan itu yang harus dikonstruksikan sesuai dengan itu tadi, karakteristik dari carbon unitnya itu. Yang compliance itu seperti apa, yang carbon credit seperti apa. Jadi kita bicara itu dua hal yang sebetulnya memiliki karakteristik berbeda walaupun dia namanya carbon unit. Nah, papan perdagangannya mau di mana? Gitu. Mau disatukan dengan sekuritas? Nggak bisa, karena karakteristiknya berbeda. Artinya yang paling mungkin menurut saya adalah dia dibuat papan tersendiri, terpisah. Itu pun lebih mudah mengontrolnya, gitu. Jadi orang juga akan sangat mudah untuk ini loh, gitu, kayak Chicago Climate Exchange lah kalau mau bikin sendiri, gitu ya. Mungkin kalau kita mau bikin seperti itu, inisiatif swastanya mungkin agak riskan, ya, karena ini negara soalnya. Iya, kerjanya Chicago Climate Exchange itu kan luar biasa, ya. Mereka berinvestasi cukup banyak, kemudian drop dan akhirnya mereka nutup, gitu. Ya. Sementara masih ada barang-barang dan barang itu dilempar atau karbon unitnya dilempar ke pasar Eropa dan seterusnya. Tapi nilainya tidak sama dengan yang mereka asumsikan di awal, gitu ya.
Nah itu sampai di situ pun saya belum lihat ketersambungan yang nyata ya Bang ya. Saya bukan pelaku pasar, juga bukan inisiator untuk ini. Saya semata-mata hanya pembelajar tentang ini gitu ya. Dan saya belum melihat sampai itu gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar, mungkin kita bisa belajar dari Uni Eropa yang compliance market. Untuk voluntary, mungkin kita bisa belajar dari China Bang. China voluntary itu? Ya, China voluntary gitu. Nah, mungkin itu ya Bang ya. Ya, artinya di Indonesia sini masih belum jelas ini ya. Pengaturannya belum sampai ke level itu ya, level Iya, betul. Implementasi ya. Kalau untuk perdagangan ya, tapi kalau untuk penyerapan atau penurunan emisi rasanya itu Sudah, ada di KLH, KLH ya. Gitu, Bang. Perdagangan yang belum ya. Karena setahu saya sejak 2 tahun yang lalu itu kan ada tarik-tarikan ini ranahnya Bapepti apa ranahnya OJK. Betul Bang. Apakah yang diperdagangkan itu komoditi atau sekuritis kan? Iya. Sebetulnya kalau mau disekuritisasi bisa sih. Bisa. Kan underlying-nya karbon itu kemudian dibuat bisa efeknya gitu. Artinya cuma itu tadi Bang, kalau itu kan integritasnya harus bersambungan Bang. Pada saat dia dari karbon kredit di sekuritisasi, dia menjadi instrumen pasar modal. Maka sekuritas ini yang sampai ujung sini harus tersambungkan informasinya, dan itu harus valid. Gitu. Kalau kita mau bicara sekuritisasi, gitu ya, sekuritisasi gitu ya, sama halnya kalau kita bicara itu sebagai komoditas, yang ini pun harus bisa informasi itu harus bisa terkoneksi dan dia harus valid gitu. Nah sistem itu apakah kita punya gitu ya? Kemudian bagaimana sistem itu dibangun gitu ya? Kemudian bagaimana sistem itu kemudian membuka fitur-fitur di mana inisiatif dari masyarakat dan seterusnya untuk ada di sana. Gitu. Jadi kelihatannya kita perlu banyak Bang untuk menjalankan ini. Iya, jadi dari tadi pembicaraan kita berarti ada 2 market ya, ada compliance market dan voluntary market. Artinya kalau compliance itu mau nggak mau harus dilakukan. Ada cap. Ada capnya. Yang voluntary itu inisiatif dari masing-masing pihak aja. Nah, cuma tadi ada istilah apa tuh? Ada banking, borrowing. Ini terus terang istilah baru buat saya. Kalau selama ini kan kita mengenal borrowing ya minjam duit di bank gitu. Betul. Atau investing, naruh duit di tempat investasi. Ini ada istilah borrowing dan banking. Itu apa tuh? Dua itu apa sih? Ya, ini terkait dengan compliance market sebetulnya yang dipraktik di European Union Emission Trading Scheme ya. Jadi kalau banking itu kalau pada saat satu perusahaan itu surplus carbon credit carbon unitnya, allowances-nya istilahnya, maka dia bisa menyimpan. Dia pergunakan untuk tahun depan. Nah, itu yang dimaksud dengan banking. Oh, bukan meminjamkan ke pihak lain ya? Bukan. Satu lagi ada yang meminjamkan, ada lagi borrowing. Kalau borrowing itu kita minjam dari perusahaan yang bersangkutan akan menarik jatah allowances-nya tahun depan untuk digunakan sekarang. Itu borrowing namanya. Borrowing namanya. Misalnya dia 103, harusnya 100 dia, 103 kurang, diambil sama dia 3 dari situ. Jadi tetap dia ini, tapi di tahun depan dia harus turun sejumlah itu, gitu loh. Nah itu juga jadi apa ya? Jadi unik gitu ya. Berapa lama banking borrowing ini boleh dilakukan gitu ya? Kalau jangan-jangan dia borrowing terus lama-lama dia habis ya? Iya habis gitu ya. Atau banking berapa lama validitas dari ininya tetap bisa dipertahankan gitu? Karena tingkat polusi dari perusahaan itu kan harus tiap tahun harus dicek. Gitu loh. Apakah dia 3 tahun, apakah dia, saya pikir sih harusnya jangan lebih dari 3 tahun ya. Kalau sih setiap tahun dicek gitu ya. Iya. Jadi banking itu yang mau menggunakan mekanisme banking itu allowances-nya hanya berlaku 3 tahun katakanlah demikian. Nah, itu level teknis, Bang. Level teknis yang dimana bisa dilakukan di Uni Eropa karena mereka sudah memiliki sistem yang baku ya, sistem yang mapan gitu ya. Walaupun masih ada perdebatan, tetapi secara umum mereka sudah lebih berjalan ya prosesnya. China pun demikian. China itu dengan arahan pemerintahnya itu mereka membuat 7 pasar karbon, di mana mereka kemudian sampai sekarang masih ada gitu ya, masih bisa di Korea pun demikian. Jadi kita bisa belajar dari China, Korea dan Amerika, dari Uni Eropa, Bang, untuk
bagaimana kita mengimplementasikan perdagangan karbon ini yang semata-mata, yang secara hakikat tidak dalam arti perdagangan yang kita kenal gitu, gitu Bang. Karena dia berasal dari carbon unit, yang carbon unit itu terkait dengan komitmen itu adalah penurunan emisi di setiap negara untuk kepentingan global. Nah, nanti kalau seandainya sudah ada apakah bursanya atau ya tempat perdagangannya, itu bisa turun ke sampai level individu nggak? Artinya saya sebagai investor bisa beli carbon credit untuk saya perjualbelikan, bisa nggak itu? Bisa Bang. Bisa ya? Bahkan ada yang terakhir paper saya baca itu namanya personal carbon trading Bang. Oh, personal carbon credit, ya itu. Itu ada dua Bang. Yang pertama adalah bertindak sebagai investor, yang kedua bertindak sebagai trader. bukan, penghasil. Penghasil. Jadi kalau personal carbon trading ini itu berasal dari rumah tangga Bang. Rumah tangga, misalnya abang nih rumah ini udah menggunakan sistem misalnya pakai solar cell atau solar cell gitu. Atau sistem yang kalau orang yang tidak ada dia akan otomatis mati sendiri. Gitu. Itu bisa dihitung Bang. Nah dari rumah tangga itu kemudian dikeluarkanlah oleh pemerintah. Oh, punya Pak Hamdi itu dapat 10 carbon credit allowances. Karena ada 10 kredit. Karena karena beliau berhasil menggunakan rumah yang smart home gitu ya, dengan ramah lingkungan misalnya kayak gitu. Itu dari rumah Bang. Tapi sebaliknya abang juga bisa menjadi investor. Aku beli ini gitu ya ini. Tapi yang perlu abang perhatikan adalah bahwa investasi ini tidak seperti investasi di saham misalnya gitu yang tingkat kenaikan itu bisa sangat tinggi gitu ya. Ini sifatnya sudah terkondisikan Bang. Jadi harus dilihat barangkali ini kalau mau dijadikan portofolio terhadap personal atau company profile gitu ya, bahwa perusahaan abang punya 100 sertifikat. Nah itu bisa dimasukkan sebagai oleh pemerintah, oh perusahaan ini sangat mendukung penurunan emisi. Levelnya ke situ Bang. Tapi tidak untuk investasi yang tadi sifatnya itu. Kira-kira harus diarahkan ke sana. Karena ini perdagangan yang berbeda dengan jadi kenaikan harganya sudah di-pack gitu, udah. Kemungkinan sudah begitu Bang. Dia begitu. tidak akan dilonjakkan, tidak akan diturunkan dengan posisi itu gitu ya. Artinya untuk menjaga kestabilan compliant market tadi gitu. Nah, kalau misalnya carbon credits itu tergantung misalnya negosiasi negara dengan negara, B2B misalnya gitu ya. Kalau berapa Anda mau perusahaan Philips Belanda gitu ya, atau Unilever di Belanda butuh carbon credit dari Indonesia. Nah dia misalnya berinteraksi dengan pemerintah Kabupaten Malinau misalnya gitu ya. Nah nanti itu mereka akan melakukan hubungan hukum di situ gitu ya. Nah seperti itu Bang. Tapi harus dipastikan dulu bahwa carbon credit ini tidak mengganggu NDC kita Bang, yang 29% tadi. Gitu tuh. Yang tadi yang Abang bilang gitu. Gimana kita cara menentukannya, kita pada saat nanti di waktunya kita sudah harus punya bukti bahwa 29% upaya domestik itu berhasil. Nah yang sisanya itu dimasukkan ke tadi transaksi tadi gitu Bang. Nanti kita bisa hitung, mereka mengklaim, kita menarik uangnya, mereka yang mengklaim. Gitu. Tapi itu adalah inisiatif dari kita gitu ya. Atau juga bisa kita menggunakan mekanisme yang disebut joint implementation tadi, antar negara membuat kerjasama untuk pelestarian hutan atau misalnya revitalisasi mangrove misalnya gitu, sepanjang pantai-pantai yang punya potensi tsunami misalnya gitu ya. Itu juga bisa Bang. Gitu. Jadi lebih arahnya ke sana Bang. Gitu. Jadi mungkin bukan dalam arti perdagangan. Oh itu. Gitu. Cuan Tadi yang gitu. bayang saya kayak kita dagang saham gitu. Jadi kalau kita punya carbon credit kita bisa perdagangkan, dan kalau kita punya banyak terus orang lain butuh ya kan kita bisa jual mahal nih. Bisa Bang. Kan harganya kita naikin, boleh nggak gitu? Kalau harga itu kesepakatan yang masing-masing Bang. Iya, maksudnya misalnya Hilal butuh carbon credit, saya punya banyak. Kalau scarcity itu bisa Bang. Bisa kan? Harusnya di level implementasi ya. Tapi itu tadi di level atas, di level tengahnya itu internasional negara itu sudah harus kukuh. Kemudian yang kedua adalah karbon unitnya sudah harus dipastikan. Dia masuk mana gitu Bang. Nanti baru ke bawahnya kita bisa melakukan itu. Istilahnya
kalau scarcity itu menjadi penting bagi perusahaan di sana, dia nggak ketemu di sana. Iya, mau nggak mau dia harus beli Iya, kan? dia beli ke kita. Iya kan beli kita ke bisa perusahaan. jual dengan harga Nah, mahal kan? Kita bisa jual dengan kesepakatan mereka. Terserah mereka mau itu, ya udah aku simpen aja buat negaraku nanti gitu. Iya. Atau siapa yang mau ini. Harusnya mekanisme pasarnya bisa demikian. Bisa demikian. Untuk di level itu. Tapi yang kita perlu pastikan kita punya NDC. Dari NDC itulah kemudian kita bisa melakukan di luar itu, Bang. Jadi teman-teman nanti bisa jadi investor karbon kreditnya. Jadi bisa transaksi juga ya. Bisa jual beli karbon kredit dan itu ya bisa dapat cuan juga kan kalau Pasti, tadi kalau timbul scarcity banyak yang butuh karbon kredit, kita yang punya banyak ya kita bisa jual mahal kan. Karena ada cap and trade yang di luar negeri sana gitu. Iya, iya. Gitu. Ini menarik nih topiknya, walaupun ini masih di level atasnya belum selesai ya. Belum, Pak. Ini masuk ranahnya siapa nih, otoritas mana gitu. Kemudian mekanisme perdagangannya juga seperti apa belum sampai ke level itu ya. Iya, itu tadi perdebatan bahkan di tingkat akademik itu istilah carbon trading itu sudah diminish ya, maksudnya udah hilang ya. Mereka bilangnya misalnya apa yang kita bisa pelajari dari China dan Korea Selatan misalnya, gitu ya, terkait dengan penurunan emisi gitu ya. Istilahnya lebih pada climate-nya ya, lebih pada penurunan. Jadi bukan perdagangannya ya. Perdagangan kayaknya konotasinya buat nyari duit doang gitu. Iya, bukan penurunan emisinya. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan pada saat Chicago Climate Session exist, Bang. Itu ininya gitu ya. Tapi waktu itu kemudian kelihatannya ada miskalkulasi dalam penerapan. Nah, itu carbon pricing, Bang. Itu pun satu hal yang tidak mudah juga, Bang. Iya, siapa yang bisa ngukur nah, gitu. Itu dia, Bang. Iya. Jadi selain carbon itu carbon pricing juga, Bang. Gitu. Pricing itu gimana nih? Siapa yang punya otoritas untuk itu? Jadi sebetulnya sampai ke bawah itu masih banyak, Bang, yang bisa harus dipastikan gitu. Kira-kira itu. Baik, ini topik menarik, tapi mungkin nanti kita lanjutkan kalau aturannya udah jelas ini. Jadi, tapi ya yang jelas ya nanti kalau suatu saat para teman-teman investor bisa memperdagangkan karbon kredit ya di level personal tadi ya, personal. Iya. Ya. Betul. Ya. Demikian teman-teman diskusi kita kali ini mengenai karbon trading atau carbon credit trading, menurut saya istilah yang tepat ya, karena yang diperdagangkan adalah karbon kreditnya gitu. Sampai jumpa nanti di episode berikut, kita akan lanjutkan ya Mas Adi ya. Siapa? Kalau nanti di tatanan operasionalnya sudah ada ya, sudah ada juklaknya gitu. Bahkan untuk level ini pun kita masih banyak isu yang bisa kita bicarakan. Bicarakan, iya. Tapi ini nggak ada habis ini. Betul. Mungkin nanti kita bikin episode kedua kali ya. Boleh, Bang. Terus ya. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama, Ya, Bang. ini ilmu baru buat saya dan juga tentu saja buat teman-teman ya, karena nggak banyak orang yang mengikuti perkembangan ini carbon credit ini, carbon trading ini. Sekali lagi terima kasih Mas Adi. Sama-sama, Bang. Ya, sampai jumpa teman-teman.